Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Bunda, saya si Aningsih, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pacitan. Ini mau meminta izin untuk mensosialisasikan budaya positif di SMK Negeri 2 Donorejo. Ini merupakan rangkaian dari kegiatan guru penggerak yang sudah sampai di modul 1.4, itu membuat aksi nyata yaitu budaya positif di SMK Negeri 2 Donorejo, dan saya mau mensosialisasikan kepada Bapak Ibu guru di SMK Negeri 2 Donorejo, dan itu rencananya akan saya laksanakan tanggal 10 Juni Senin depan, Bu. Pada dasarnya saya sangat mendukung Bu Ani, ya. Monggo, yang terpenting Bapak Ibu guru yang akan ikut, ya, sosialisasi itu nanti siapa saja, kemudian nanti dipersiapkan tempatnya, nanti bisa minta tolong pada TU sehingga nanti pada pelaksanaannya itu nanti bisa lancar. Ya, semoga semuanya lancar. Terus yang terpenting nanti setelah sosialisasi nanti ada tindak lanjut, baik nanti dari Bu Aning sendiri dan juga dari teman-teman Bapak Ibu guru. Makan Bu Aning. Bu, terima kasih sudah memberikan izin saya untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi budaya positif di SMK Negeri 2 Donorejo. Ya, sama-sama Bu Aning, semoga bermanfaat. Mohon dukungan dan motivasi dari Bunda. Siap. Terima kasih Bunda. Ya, sama-sama. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu DRA Indah Agustini MPG selaku Kepala SMK Negeri 2 Donorejo, serta yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 2 Donorejo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di aula SMK Negeri 2 Donorejo dalam keadaan sehat walafiat dalam acara sosialisasi budaya positif. Mudah-mudahan pada hari ini kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita ikuti bersama sambutan Kepala SMK Negeri 2 Donorejo kepada Ibu DRA Indah Agustini. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Sri Aning selaku guru penggerak yang akan melaksanakan praktik telik. Yang saya hormati Bapak Ibu warga serta Kapolri SMK Negeri 2 Donorejo dan Bapak Ibu guru SMK Negeri 2 Donorejo yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah kepada Ilahi Rabbi bahwa sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga bisa bertemu di ruang ini dalam rangka mengikuti praktek baik dari guru penggerak terkait dengan sosialisasi budaya positif. Semoga kegiatan ini nanti dari awal sampai akhir nanti berjalan dengan lancar, membuahkan hasil seperti yang kita harapkan. Kedua kalinya, salawat salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita menunjukkan jalan yang terang bagi kita semua seperti saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan kegiatan hari ini, merupakan kegiatan yang
luar biasa yang akan dilaksanakan oleh Ibu Aning selaku calon guru penggerak, yang memang ini merupakan proses yang harus dilalui. Mari kita ikuti terkait ini. Jadi terkait dengan budaya positif itu memang penting sekali bagi kita, bisa merupakan refresh kita, ya, mengingat kembali mungkin yang kemarin sudah kita laksanakan, kita tingkatkan yang belum, ya, mari nanti kita lakukan, ya. Jadi apa saja nanti budaya positif di sekolah yang memang bisa kita lakukan, ya, nanti mungkin itu yang akan disampaikan oleh Ibu Aning, ya, dan terkait dengan yang lain-lain, ya, terkait dengan budaya positif, saya yakin banyak sekali, ya, banyak yang sudah kita lakukan, tapi juga masih banyak yang juga belum kita lakukan. Monggo ini nanti kita ikuti bersama dari awal dari sampai akhir. Kemudian yang terpenting adalah bukan hanya sekedar formalitas nanti, tapi setelah ini apa yang kita dapatkan itu kita tindak lanjuti, kemudian kita refleksi, ya, oh ini sudah kita laksanakan, baiknya di mana, kekurangannya di mana. Itu untuk peningkatan kualitas dari lembaga kita SMK Negeri 2 Donorejo. Dan saya berharap setelah Bu Aning ada calon-calon guru penggerak berikutnya. Yang Bu Aning angkatan 11 ya Bu, ya, angkatan 11 mungkin nanti 10, angkatan 10 mungkin nanti, oh iya, nanti ada angkatan lagi 12 ya Bu, 12 ada, angkatan 12. Ini sudah ke-20. Wah, cepat sekali. Tapi Pak Sita 11. Ya. Jadi monggo selalu melihat, ya, kaitannya dengan pendaftaran ini, mungkin dari PNS-nya, ini PNS-nya Pak Agung, Pak Tri, ya, Pak Luluk, ya, Bu Tutik, ya, kemudian Bu Kusuma, monggo, Pak Agus, ya, yang masih muda, ya, Pak Agus aja Pak daftar Pak, ayo. Oh, belum boleh ya? Oh, kalau persyaratannya 5 tahun ya? PNS. Oh, tidak ada persyaratan gitu? Ada? Dari masa kerja? Ada? Oh gitu. Oh, mulai dari PKB. Oh iya, Pak Agus yang memang benar-benar baru ya. Kalau Pak Agus benar-benar baru ya. Jadi ya nanti kalau sudah 5 tahun. Nah, Bapak Ibu yang sudah 5 tahun lebih, monggo. Ya. Pak Eko kemarin yang mau daftar, monggo Pak Eko. Kalau Pak Eko sudah memenuhi syarat, ya, jadi itu, ya, karena memang ya sekarang itu yang harus kita lakukan, ya, mari kita ikuti, ya. Dengan banyaknya guru penggerak berarti lembaga kita nanti banyak juga motor-motor penggeraknya yang bisa menggerakkan roda dari SMK Negeri 2 Donorejo ini. Ya, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim kegiatan, ya, sosialisasi budaya positif oleh calon guru penggerak Bu Ibu Sriani saya nyatakan dibuka dan dimulai. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti bersama pemaparan atau sosialisasi Ibu Srianingsih selaku calon guru penggerak dalam kegiatan praktek baik, di mana dalam sosialisasi adalah sosialisasi budaya positif.
Berikut kepada Ibu Aning kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 2 Donorejo, Ibu Edang. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga pendidikan SMK Negeri 2 Donorejo yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan rahmat yang tiada tara sehingga kita semua dapat berkumpul di aula yang amat kita cintai ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan sampai pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Edang, kepada Bapak Ibu Guru dan tenaga pendidikan SMK Negeri 2 Donorejo yang telah hadir meluangkan waktunya untuk turut serta dalam mengikuti kegiatan saya, yaitu diseminasi budaya positif atau sosialisasi budaya positif yang merupakan rangkaian dari kegiatan pendidikan guru penggerak yang saat ini sedang saya jalani. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Nah, tujuan dari kegiatan ini yang pertama yaitu saya ingin berbagi ilmu, sedikit ilmu yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak. Terus yang kedua yaitu merupakan tugas kita sebagai calon guru penggerak untuk praktek atau membuat aksi nyata pada modul 1 modul 4 untuk mensosialisasikan budaya positif. Dan tujuan yang ketiga yaitu untuk mengajak Bapak Ibu semua warga SMK Negeri 2 Donorejo untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Ya, sebelum ke sosialisasi budaya positif, perlu kita ketahui bersama ya Bapak Ibu ya, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara gitu ya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, atau tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ya, di sini ada kata menuntun. Jadi menurut pandangan Bapak Ibu, apa itu menuntun? Menuntun. Ya, menuntun itu sama kayak membimbing, mengarahkan, mengajar. Ya, jadi tugas kita di sekolah itu bukan mengubah dasarnya anak-anak, tapi kita itu menuntun lakunya anak-anak itu untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Karena pada dasarnya anak-anak itu sudah memiliki dasarnya, sudah mempunyai kodrat masing-masing, sudah mempunyai cita-cita masing-masing. Jadi tugas kita hanya menuntun atau membimbing mereka untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Ya, pendidikan itu ibarat seperti, kalau Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan pendidikan itu sebuah lahan pertanian. Kalau sekolahnya itu adalah ladangnya, dan murid atau siswa-siswa kita itu adalah benihnya. Jadi kalau kita sebagai pendidik itu sebagai apa Bapak Ibu? Ya, sebagai petaninya. Kalau lembaga pendidikan itu sebagai ladangnya,
murid kita itu sebagai benihnya, sedangkan kita sebagai pendidik adalah petaninya. Nah, tugas petani ya menanam. Tugas petani itu kan menyuburkan tanah, menyirami. Berarti kita kan merawat tanaman kita agar tumbuh subur, agar menghasilkan hasil panen yang baik. Sama halnya seperti kita ya Bapak Ibu sebagai pendidik. Jadi tugas kita itu adalah membimbing, mengarahkan siswa agar siswa itu menjadi siswa yang unggul, agar mendapatkan hasil yang baik sesuai cita-cita mereka. Ya, seperti kita contohkan, misalkan kita anak itu sudah mempunyai bakat sebagai seorang pengusaha atau seorang wirausaha, karena kita kan jurusan SMK itu mencetak anak untuk menjadi seorang wirausaha. Anak itu sudah mempunyai bakat dari lahir, sudah mempunyai bakat untuk menjadi seorang wirausaha. Jadi tugas kita tidak bisa mengubah anak itu menjadi dokter, mengubah anak itu menjadi polisi, tapi tugas kita adalah menuntun mereka menjadi pengusaha yang sukses, pengusaha yang tidak sombong, pengusaha yang peduli sesama. Ya, itulah tugas kita Bapak Ibu sebagai seorang pendidik. Nah, itu pengantar sebelum memasuki ke materi, yaitu tentang budaya positif ya. Sekarang memasuki ke budaya positif, hari ini atau di pagi ini sudahkah kita melakukan budaya positif Bapak Ibu? Sudah ya Bapak Ibu ya. Di pagi hari kita menyambut anak-anak kita dengan senyum sapa, salim, senyum apa itu? Salam. Ketika sebelum pembelajaran kita melaksanakan doa bersama, di penutupan kita doa penutup. Nanti di siang hari itu kita melaksanakan sholat berjamaah, itulah contoh dari budaya positif, yaitu yang sudah kita laksanakan di sekolah. Dan nanti masih banyak lagi budaya-budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita. Ya, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi tugas kita ya Bapak Ibu ya, menumbuhkan budaya positif kepada seluruh siswa agar sesuai dengan nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila. Nah, ini konsep utama budaya positif. Jadi yang perlu kita ketahui bersama, nanti ada 6 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, budaya disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa menerapkan budaya positif yang ada 6 konsep tadi, seluruhnya kita bisa menerapkan di sekolah kita. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Ya, perubahan paradigma belajar yaitu pola pembelajaran yang berorientasi pada penguatan implementasi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, seperti sudah kita ketahui bersama, kalau kita itu sebagai pendidik itu harus mengutamakan sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi apa yang dibutuhkan oleh murid itulah yang kita dahulukan. Ya, untuk perubahan paradigma belajar itu ya dari perkembangan zaman. Kalau dulu itu ketika zaman kolonial Belanda, belajar pendidikan itu hanya dikhususkan untuk para bangsawan saja, bangsawan Jawa, dan itu
kepentingan kolonial Belanda, tapi untuk sekarang ini pendidikan itu untuk seluruh warga negara, yaitu berkat Ki Hajar Dewantara yang mendirikan pendidikan atau yang kita namakan Bapak Pendidikan. Nah, perubahan paradigma teori kontrol itu ada 4 ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini kan tentang teori kontrol ya. Kita itu bisa mengontrol orang lain atau hanya kita. Coba Bapak Ibu genggam tangannya. Genggam tangannya, menggenggam. Bayangkan di genggaman kita itu ada sesuatu hal yang sangat privasi atau sangat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Kontrol. Ya, ini hanya kita sendiri yang tahu. Nah, kalau Bapak Ibu itu kan ada teman kita yang memaksa untuk membuka genggaman kita. Buka genggaman kita. Ya dengan rayuan, dengan ancaman, dengan memberi hadiah, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu kalau dipaksa seperti tadi, misalkan diancam atau dikasih diri hadiah, digelitik ya Pak, membuka atau tidak? Buka atau tidak Bapak Ibu? Maklum dibuka. Saya tak pukul. Tetap ditutup ya. Nah, jadi ada dua pilihan tadi ya Bu. Ada yang membuka dan ada yang menutup. Ada yang tetap menutupnya. Nah itulah ibaratnya di sini. Berarti kalau kita membuka, berarti kan kita mengikuti atau dikontrol oleh orang lain. Tapi kalau kita tetap menutup, berarti kita itu dikontrol oleh diri kita sendiri. Ya, jadi di sinilah Bapak Ibu. Jadi murid-murid itu terkadang tidak bisa dikontrol oleh orang lain, tapi kontrol itu adalah pada diri kita sendiri. Nah, ini perubahan paradigma dan stimulus respon ke teori kontrol. Itu ada stimulus responnya. Itu kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Itu kan stimulusnya. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Terus di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Kalau di teori kontrolnya, yaitu semua perilaku itu mempunyai tujuan. Seperti halnya peserta didik kita ya Bapak Ibu ya. Ketika anak-anak itu melakukan suatu kesalahan, misalkan anak itu tidak mengerjakan tugas atau mungkin membuli temannya, mengambil makanannya temannya, itu kan punya tujuan, punya kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi anak-anak itu ketika datang terlambat itu punya tujuan. Tujuannya apa? Itulah nanti yang akan kita gali di sini. Terus stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya saya sendiri yang mengontrol diri saya. Terus stimulus responnya saya pemaksaan ada pada saat bujukan atau gagal. Dan teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus model berpikir menang atau kalah kalau di stimulus respon. Di teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Jadi kayak kita itu ketika menghadapi anak yang mengalami kesalahan ya, misalkan terlambat atau tidak masuk, itu berarti kita itu bukan menyalahkan atau dia yang salah, dia yang benar atau kita yang benar, tapi kita sama-sama mencari solusinya untuk memecahkan masalah tersebut. Lanjut
Lanjut ke konsep yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Dan di sini ada kata disiplin ya Bapak Ibu ya. Disiplin, kalau kita menggambarkan disiplin pasti sesuatu yang tidak nyaman. Gitu buatan Bapak Ibu. Sesuatu yang disiplin, harus mematuhi peraturan, kita harus patuh. Mau apa buatan? Ya. Ya, terkadang kalau kita itu menghadapi ada kata disiplin, berarti kita itu kan harus patuh terhadap peraturan, harus taat terhadap peraturan, harus sesuatu yang tidak nyaman buat kita. Ya, ini makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya itu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid itu menurut Socrates dan Plano. Terus disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi kedisiplinan itu terkadang kalau kita itu mematuhinya itu karena takut takut hukuman atau takut, berarti itu seperti tadi Bu, kita kayak sebuah peraturan, berarti kita takut dengan hukumannya. Seperti contohnya, kalau kita itu pakai helm, berarti karena apa Bapak Ibu? Kadang untuk takut ditilang, kadang supaya penampilan boy seperti tadi kayak Pak Agong. Tapi kalau kita itu disiplin itu kan karena dari diri kita sendiri, pasti memakai helm itu ada nilai kebajikannya. Karena tadi untuk keselamatan, seperti pakai masker. Pasti kalau harus pakai masker itu sesuatu yang tidak nyaman, ya kan? Sesuatu yang tidak nyaman. Harus kita patuh. Berarti kalau tidak patuh memakai masker, berarti kita harus menghadapi dengan dengan petugas kesehatan. Tapi kalau kita itu meyakini dari kita sendiri, oh kenapa pakai masker? Nah, tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Ada nilai kebajikannya, apa betul? Yaitu untuk kesehatan. Jadi kalau kita itu pakai masker, yaitu biar kita semua sehat. Ya Bu, disiplin positif tadi itu merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi seperti membuat keyakinan pada diri anak sendiri bahwa suatu disiplin itu bukan sesuatu yang tidak menyenangkan atau tidak nyaman atau mungkin dengan hukuman, tapi harus dari kesadaran anak itu sendiri bahwa meyakini kalau sesuatu itu adalah misalkan datang tepat waktu, itu merupakan tanggung jawab anak itu sendiri untuk hadir di sekolah tepat waktu. Lanjut ke konsep yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya, ini yang perlu kita pahami untuk anak-anak kita ya Bu, peserta didik kita. Kenapa kok anak-anak itu berbuat salah? Jadi kita perlu memahami apa kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ya, kita ambil contoh misalkan anak itu di sekolah suka mengambil makanan temannya. Nah, terkadang kita kan menganggapnya anak itu nakal, suka membeli teman, suka mengganggu teman. Padahal itu anak itu belum ada satu kebutuhan untuk anak itu yang belum terpenuhi. Ya, misalkan tadi kebutuhan hidup mereka belum terpenuhi. Jadi butuh makanan untuk hidup. Jadi
ketika anak itu berbuat salah, kita itu mencari permasalahannya apa, terus solusinya apa. Terus yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan ini untuk mencintai dan memiliki, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Terus penguasaan, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu yang diakui dan prestasi dan keterampilan. Nah, jadi anak biasanya kan ada yang di kelas itu seperti ingin berkuasa, ingin diakui. Oh, saya itu loh paling pintar, gitu ya. Jadi itu adalah anak itu ingin mendapatkan kebutuhan tadi, yaitu penguasaan. Terus yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, jadi kebebasan itu anak itu ingin merasa bebas tanpa ada tekanan. Terus yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti bermain, tertawa, atau mungkin bernyanyi. Nah, ini ada contoh ya Bapak Ibu, contoh tadi kebutuhan dasar manusia. Misalkan ibu guru itu bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka senang menyanyi. Berarti ini kebutuhan apa yang belum terpenuhi Bapak Ibu? Kesenangan. Nantilah ketika anak-anak itu belajar itu sambil menyanyi, sambil tertawa, itu ya jangan bukannya dimarahin kayak begitu. Kita ketahui apa kebutuhan mereka yang dibutuhkan yang belum terpenuhi. Berarti mereka membutuhkan kesenangan. Ya. Jadi kita memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana kita caranya mengelola kelas supaya kelas itu menyenangkan. Terus yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Berarti ini kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Kasih sayang atau membutuhkan perhatian dari bapak ibu guru. Terus aku bosen masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dengan ibu guru aja. Cuma dengerin ibu guru aja ya. Berarti kebutuhan apa bapak ibu ini? Ada kebutuhan kayak kesenangan tadi ya. Berarti kan ingin ada perubahan atau perbedaan di dalam pembelajaran tadi. Kalau tadi hanya ibu gurunya yang ceramah, berarti ingin anak itu. Terus aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di kelas. Berarti ini kebutuhan apa bapak ibu? Kembali lagi. Kasih sayang. Jadi membutuhkan perhatian. Jadi jangan kayak seperti gambar tidak rapi tapi ditunjukkan ke teman-teman kayak pembulian gitu ya. Kayak pembulian. Jadi butuh kasih sayang. Jadi jangan diperlakukan seperti itu anak-anak kita. Jadi kita harus memperlakukan dengan baik. Nah, ini Pak Agung, posisi kontrol. Kita lanjutkan ke konsep yang keempat, yaitu tentang posisi kontrol guru. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama ya Pak, itu tentang posisi kontrol guru. Jadi kita itu perlu memahami selama ini kita itu memperlakukan siswa kayak apa, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa posisi kontrol guru, ada 5. Itu yang pertama ada penghukum, ada pembuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, Bapak Ibu ini pernah melakukan yang mana kira-kira?
dari kelima posisi kontrol ini? Penghukum. Nah, ada penghukum. Ya. Kalau penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi biasanya berkata kasar atau menggunakan fisik, memukul atau menyita barangnya, itu termasuk menghukum ya Bapak Ibu ya. Misalkan contohnya ada anak datang terlambat terus memakai seragam tidak sesuai pada hari tersebut, misalkan memakai sepatu berwarna putih padahal harus hitam. Ya. Terus Bapak Ibu guru itu melihat dia itu dengan marah-marah, sudah datang terlambat, bajunya salah, pakai sepatu putih. Akhirnya sepatunya diambil, udah ikut pembelajaran tapi tidak boleh pakai sepatu. Nah itulah tipe penghukum. Ada yang seperti ini Bapak Ibu? Ya itu tipe penghukum. Jadi yang kedua yaitu membuat orang bersalah. Nah, kalau membuat orang bersalah itu biasanya berkatanya lembut Bapak Ibu, lembut tapi jelek. Lembut katanya dengan membuat orang merasa bersalah akan menggunakan dirinya dan membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Biasanya yaitu mengucapkannya itu dengan lembut, dengan senyum, tapi kata-katanya itu menyakitkan atau tidak membuat kita tidak nyaman. Seperti contoh kalau di dalam kelas kita itu sering mengatakan kayak gini, nah belajar sing rajin, kasihan Bapak Ibu kalian bekerja di rumah itu soro-soro untuk kalian tapi kalian tidak belajar. Nah contoh kata-kata semacam itu adalah kata-kata yang membuat orang merasa bersalah. Anak tadi harus belajar karena merasa bersalah. Oh iya, orang tua saya belajar bekerja di rumah, terus saya hanya enak-enakan. Berarti kalau anak itu gagal, nanti akan bertambah bersalah. Nah, seperti contoh lagi, misalkan ketika ada anak rame ya, ada anak rame di ruang kelas, guru PK-nya datang, Nando, jangan rame, nanti saya dimarahin kepala sekolah, gitu ya. Dan itu kan anak-anak itu bukan dari kesadaran diri sendiri, tapi karena takut ya, karena merasa bersalah tadi. Oh iya, bu guru nanti dimarahin sama kepala sekolah kalau saya rame, seperti itu. Nah itulah membuat merasa bersalah. Nah di kontrol yang ketiga itu ada di posisi teman. Nah itu mungkin sering yang kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Kita itu kayak dekat dengan murid ya. Kalau teman ya sudah kan kita kan setara ya antara murid dengan guru. Nah, itulah. Guru itu tidak menyakiti murid, bahkan berupaya mengontrol melalui persuasi. Jadi kita itu dekat sekali dengan murid. Bahkan ini di sini ini ada sisi positif dan sisi negatifnya. Kalau sisi positifnya pasti kita dekat dengan siswa kita. Kita dapat memahami apa yang mereka inginkan. Tapi di negatifnya, nah, anak itu kurang menghargai guru. Biasanya hanya dekat dengan salah satu guru itu aja. Kepada guru lain dia akan lebih terlihat acuh atau tidak menghiraukan. Nah, itulah kalau di posisi teman. Nah, yang keempat itu ada di posisi pemantau. Kalau pemantau itu pasti memonitor atau mengawasi. Jadi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Ya, pemantau itu biasanya misalkan ada anak itu melakukan kesalahan, misalkan tidak mengerjakan tugas pada waktu jam tersebut. Nah, guru tersebut itu memberikan kayak hukuman, kamu harus mengerjakan ini. Ketika teman-temanmu istirahat, kamu tetap di dalam kelas untuk mengerjakan tugas itu sambil diawasi oleh guru tersebut. Nah, itulah posisi kontrol guru yang sebagai pemantau. Nah, yang terakhir ini adalah posisi manajer. Nah, inilah yang paling ideal kita terapkan di sekolah ya Bapak Ibu ya, yaitu di posisi manajer. Kalau di posisi manajer itu posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab
dan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di posisi manajer inilah yang paling ideal kita gunakan atau kita terapkan kepada siswa kita di posisi manajer. Jadi ketika anak itu melakukan suatu kesalahan, kita itu cari tahu permasalahannya apa, terus anak itu supaya bertanggung jawab dengan kesalahannya tadi apa, gitu. Itulah di posisi manajer. Dan nanti di posisi manajer nanti kita pelajari segitiga restitusi. Lalu Pak Agus sudah nggak asing lagi dengan segitiga restitusi. Nah, kita lanjut ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sudah kita terapkan bersama ya Bapak Ibu. Di dalam kelas pasti membuat kesepakatan kelas. Misalkan wali kelas membuat kesepakatan kelas, atau kita sebelum pembelajaran itu membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas beda atau sama Bapak Ibu dengan peraturan atau tata tertib? Beda. Apa pembedanya? Belum tahu. Keyakinan sama peraturan. Nah, kalau peraturan pasti sifatnya memaksa ya. Pasti tadi peraturan pasti ada konsekuensinya, ada hukumannya. Kalau kita tidak mematuhi peraturan pasti ada hukumannya. Tata tertib. Nah, itu biasanya kalau keyakinan kelas sama itu ya. Keyakinan kelas itu ya, untuk yakin dari diri kita sendiri, dari siswa itu sendiri, ya, meyakini bahwa saya harus melakukan ini dari diri saya sendiri. Kalau peraturan kan memaksa, jadi yang dibuat oleh orang lain, seperti tadi wajib pakai helm, terus masuk ke ruangan wajib pakai masker, di ruang kelas dilarang membuang sampah. Kalau peraturan itu kalimatnya sudah berbeda dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu kalimatnya positif. Jadi misalkan dilarang membuang sampah. Kalimat positifnya gimana Bapak Ibu kalau mau dilarang membuang sampah? Buang sampah pada tempatnya. Misalkan kayak gitu. Misalkan harus datang sebelum 5 menit sebelum jam pelajaran. Misalkan peraturannya kayak gitu. Berarti positifnya bagaimana Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Jadi kita ubah. Kalau sebelumnya kita membuat peraturan atau tata tertib dengan kalimat yang seperti itu, kita ubah menjadi sebuah keyakinan atau kesepakatan tadi dengan menggunakan kalimat yang positif. Nah, ini seperti contoh-contoh peraturan, dan ada sebuah peraturan tersebut atau sebuah keyakinan tersebut ada nilai-nilai kebajikannya. Seperti tadi, kita itu kalau menggunakan helm ada nilai kebajikannya, yaitu sebuah keselamatan. Kalau kita pakai masker, itu berarti kita menjaga kesehatan. Kalau di dalam kelas kita hadir tepat waktu, itu berarti merupakan tanggung jawab siswa untuk mengikuti pembelajaran. Itulah nilai kebajikannya. Itulah untuk mendukung motivasi intrinsik atau kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Itulah sebuah keyakinan. Jadi keyakinan itu kita itu menyadarkan anak-anak kita untuk meyakini bahwa dari keyakinan yang kita buat itu ada nilai-nilai kebajikannya, bukan hanya untuk sebuah pajangan atau sebuah tata tertib, tapi harus kita yakini supaya kita itu mengamalkan atau kita itu bisa menerapkan nilai kebajikannya itu apa untuk diri kita. Yaitu bagaimana pembentukan kelas atau pembentukan keyakinan kelas, ya. Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua sedikit saja, jangan banyak-banyak. Peraturan itu kalau banyak-banyak nanti akan susah diingat. Nah, jadi sedikit dan simpel aja. Kalimatnya juga jangan panjang-panjang, tapi yang simpel. Misalkan ya tadi buang sampah
pada tempatnya, terus hadir tepat waktu, sesuai dengan kondisi kelas. Jadi sesuaikan dengan kondisi kelas pada saat itu. Dibuat dalam bentuk positif, dan tadi ya kalimat positif. Terus semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatannya. Jadi itu atas kesepakatan kita bersama di dalam kelas itu. Dan kita sepakati bersama, kita yakini bahwa suatu keyakinan kelas tadi yang sudah kita sepakati itu adalah sesuatu yang baik atau ada nilai positifnya. Nah, itu contoh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, yaitu kami guru dan murid saling menyayangi. Terus kami murid yang semangat belajar. Terus kami murid yang peduli dengan teman-teman. Terus datang tepat waktu dan mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Itu contoh kesepakatan kelas. Jadi tidak usah panjang-panjang atau tidak usah banyak-banyak, tapi sedikit aja, tapi anak itu benar-benar meyakini dan benar-benar melaksanakannya. Nah, itu contoh peraturan dan nilai kebajikannya. Di sebelah itu ada isinya nilai kebajikan atau keyakinannya. Langsung ada isinya saja. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu berarti nilai kebajikannya yaitu sebuah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu berarti menghormati. Nilai kebajikannya atau nilai positifnya. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Berarti menghormati orang lain. Terus dilarang melakukan kekerasan. Itu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain atau kesabaran. Terus gunakan masker, itu kesehatan, keselamatan. Terus jangan berlari di kelas atau koridor, itu nilainya atau nilai kebajikannya yaitu keselamatan atau keamanan. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Ya, di sini kita akan memahami tentang kita itu kalau mengatasi masalah anak-anak yang sering terjadi di sekolah kita. Nah, ini biasanya yang menerapkan segitiga restitusi ini Pak Guru BK, Pak Agus gitu ya. Berarti di segitiga restitusi ini biasanya kalau anak itu melakukan kesalahan dicari permasalahannya dulu. Apa permasalahannya? Terus sampai diketemukan solusinya supaya anak-anak itu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, jangan dicari-cari kesalahannya terus kita menyalahkan terus, tapi kita itu mencari tahu, cara mengatasinya supaya anak itu tidak merasa bersalah terus, tapi mereka itu akan kembali ke kelompok mereka itu dengan karakter yang kuat, tapi tidak seperti itu istilahnya kayak kalau kita itu mewujudkan mereka kayak pembunuhan karakter macam itu ya. Jadi kita itu supaya anak tersebut tidak seperti itu kita harus menggunakan segitiga restitusi. Ya, ini tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Sesuai kalau kita kan sebelumnya pasti sudah membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi menanyakan kepada siswa itu keyakinan apa yang mereka langgar. Yang pertama tadi kan ada 3 tahapan ya Bapak Ibu, ada menstabilkan identitas, memvalidasi dan menanyakan keyakinan. Yang pertama menstabilkan identitas.
Yaitu untuk membuat murid yang merasa gagal karena bersalah menjadi positif pada dirinya. Itu biasanya kalau kita itu memanggil siswa itu ya, memanggil siswa, misalkan siswa itu melakukan kesalahan, pasti kita kan menanyakan salahmu mengapa, gitu ya. Dan kita ubah kalau menggunakan segitiga restitusi. Itu guru itu perkataannya seperti ini. Contoh perkataan guru ketika menstabilkan identitas siswa tadi. Yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi Bapak Ibu juga pernah buat salah seperti ini. Misalkan anak itu datang terlambat. Cara kita menstabilkannya yaitu enggak apa-apa datang terlambat. Ibu juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Nah, itulah cara menstabilkan identitas anak tadi dengan kata seperti itu. Terus yang kedua contohnya yaitu kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ibu tidak tertarik dengan mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Ibu itu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Itulah sebuah perkataannya atau kalimatnya kita itu menstabilkan anak ya Bapak Ibu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu membantu murid mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu mempunyai tujuan atau kebutuhan dasar yang belum terpenuhi tadi. Jadi ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan seperti tadi datang terlambat, itu pasti ada sesuatu kebutuhan yang belum mereka penuhi. Jadi tugas kita sebagai guru ketika menemui anak yang punya kasus atau kesalahan, berarti mencari tahu kesalahannya tadi apa. Itu contoh kata-katanya. Kamu bisa saja melakukan hal yang sama atau yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misalkan ini ada anak yang melakukan sebuah kesalahan, misalkan membuli teman atau memukul teman, gitu ya. Ada teman yang melakukan kesalahan, tapi kita membalasnya, gitu misalkan ya. Tapi kita itu tidak serta-merta menyalahkan anak itu, tapi kita memvalidasi anak itu supaya anak itu mengakui tapi tidak merasa bersalah lagi. Lanjut yang tahapan restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini berdasarkan mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya, jadi di akhir dari restitusi tadi kita itu menanyakan keyakinan apa yang mereka langgar. Tadi sebelumnya kita kan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi anak itu kita pahamkan apa yang belum mereka yakini atau yang keyakinan apa yang mereka langgar, yang dia langgar. Misalkan kalau tadi datang terlambat, berarti keyakinan apa yang mereka langgar? Tanggung jawab sebagai murid. Jadi perlu kita meyakinkan anak-anak untuk bertanggung jawab dengan tugasnya, yaitu hadir tepat waktu. Terus permasalahannya tadi apa? Datang terlambat, misalkan bangunnya kesiangan. Supaya besok itu tidak kesiangan bagaimana? Nah, itulah cara kita. Ini contoh-contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya praktekkan ke siswa pada kelas 10 angka. Dan ini yang pernah saya praktekkan ketika mengikuti loka karya saya sebagai yang dibully itu ya, makanya agak sedih dan menangis. Dan itulah nanti kita itu juga harapannya itu juga mempraktekannya di sekolah kita dengan cara yang seperti itu. Kalau Pak Agus dulu saya pernah ikut ya dengan Pak Agus waktu home visit di anak yang jarang tidak masuk
yang jarang masuk kemarin hampir seminggu, beberapa minggu tidak masuk ya Bapak Agus gitu ya. Ya saya pernah itu Pak Agus sebelum visit itu Pak Agus itu sudah menggunakan segitiga restitusi. Jadi dicari dulu apa permasalahannya anak itu kok tidak sekolah, sampai dicarikan solusinya sampai anak itu mau masuk seperti biasanya sebelum teman-temannya yang hadir tepat waktu. Nah, ya demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan dari budaya positif di sekolah. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu atau mungkin ada ulasan yang disampaikan Bapak Ibu semua. Tidak ada. Ya, semoga kita di sekolah kita dapat melakukan perubahan ya Bapak Ibu ya terhadap peserta didik kita yang sebelumnya itu mungkin kita menjadi seperti tadi seperti penghubung, pemantau, itu kita bisa merubah sebagai hal-hal yang positif, merubah siswa kita itu menjadi positif, merubah Bapak Ibu guru yang ada di sini untuk melaksanakan budaya positif. Mungkin ada penguatan dari Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Bu Aning, luar biasa Bapak Ibu dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Aning. Jadi banyak hal yang memang perlu sekali nanti kita tindak lanjuti, baik secara personal Bapak Ibu guru maupun menjadi program dari kurikulum atau juga kesukaan, terutama yang terkait dengan keyakinan kelas yang memang selama ini masih mungkin 50% ya belum bisa terlaksana secara 100%. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Bu Aning itu ternyata kan tidak begitu rumit dan tidak begitu ribet. Tapi yang kita lakukan selama ini kok kelihatannya takut ribetnya, takut monggo nanti mungkin Pak Agus dan Pak Erika, Pak Lulut ya, dengan Pak Lulut bisa menindaklanjuti dengan tadi apa yang disampaikan Bu Aning kan hanya garis besarnya saja sebenarnya mengadop dari aturan-aturan yang sudah ada. Dari tata tertib yang sudah ada kemudian dijadikan keyakinan kelas yang nanti disepakati bersama. Jadi kalau menurut saya itu tidak begitu rumit, tidak begitu ribet dan itu bisa kita laksanakan. Dan juga masing-masing personal monggo karena memang kadang-kadang kita menangani anak ya itu kan kadang-kadang spontanitas ya, anak-anak terlambat ya kadang-kadang seperti itu. Mari kita berbenah, mari kita berubah ya. Dan memang anak-anak itu bervariasi ya, dari variasi inilah kita ambil potensinya ya. Jadi monggo dan ini pun tidak gampang, tapi memang kita juga perlu belajar dan belajar karena tuntutan sekarang dengan dulu waktu kita sekolah itu jauh berbeda. Kalau kita sekolah dulu ya banyak sekali menggunakan tadi Bapak Ibu guru hukuman tadi, tapi kita juga patuh ya. Jadi kita juga tidak merasa bersalah namun juga mengikuti. Jadi seperti itu. Tapi kalau sekarang memang tidak Bapak Ibu, monggo kita selalu berubah. Ini sudah ada materi yang luar biasa yang sudah kita terima. Monggo ini nanti menjelang ajaran baru, mari kita terapkan ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Aning. Sekali lagi terima kasih Bu Aning dan juga dari guru-guru penggerak yang sudah saya yakin juga banyak sekali hal yang sudah disampaikan. Itu yang bisa saya tambahkan.
atas penguatan ibu dan bunda. Mungkin yang saya sampaikan tentang budaya positif di sekolah hanya sedikit ya Bapak Ibu ya, yaitu yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak yang merupakan tugas saya di akhir modul itu membuat aksi nyata, yaitu mensosialisasikan kepada seluruh warga yang ada di sekolah. Demikian sosialisasi dari saya, mungkin banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih Bu Aning yang sudah memaparkan budaya positif yang sangat luar biasa. Bu Aning sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10. Sebelum acara pada hari ini kita akhiri, saya mempunyai sedikit pantun. Bersama teman membeli perak, dirangkai menjadi hias, bersama guru penggerak memang luar biasa. Pergi ke pasar membeli ketoprak, makin enak ditambah keju. Yuk ikut guru penggerak untuk SMK Negeri 2 Terojo lebih maju. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.